Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa ya hassana wa habana wa alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunan najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'tu biha minal maghribi fabuhita alladzi kafar fallahu la yahdil qaumal kafirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Aw fi hadisin akhar man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan juga kita hormati, yang kita pula cintai, Bapak Ketua Yayasan Al-Islamiyah Babidas, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islamiyah Babidas, segenap Dewan Hakam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya, segenap guru, segenap Bapak Ibu guru, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Esa selain Allah berbilang-bilang. Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta pertolongan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dikatakan Raja Namrud laknatullah alaih seorang Tuhan, tapi dia tidak mampu menandingi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Maka ketika Nabi Ibrahim ditantang berdebat oleh seseorang raja yang mengaku bahwasanya kekuasaannya adalah kekuasaan yang paling sempurna, tidak ada sesuatu yang mampu menandingi kuasaannya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Qala rabbi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dikatakan oleh seorang Namrud? Apa yang dikatakan oleh Raja Namrud yang terkenal sebagai laknatullah alaih? Qala inni uhyi wa umit. Sesungguhnya aku bisa menghidupkan dan mematikan. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, berkatalah sang Rasul Ibrahim, apa yang dikatakan sang Khalilullah, dia berkata bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menerbitkan matahari dari timur menuju barat. Maka sekarang terbitkanlah matahari dari barat menuju timur. Jika kamu mampu, maka aku menganggapmu sebagai Tuhanku. Maka terdiamlah dia seorang Namrud. Maka terdiamlah seseorang yang mengakunya sebagai seorang yang paling berkuasa. Maka sebagai kesimpulannya harus kita pahami bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukan semuanya. Rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dia Allah yang Maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli, yang melihat selain Allah buta, yang berpikir selain Allah tidak akan
mampu berpikir tentang apapun. Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang mulia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada kita nikmat yang banyak, tetapi orang-orang yang lain yang mengaku dirinya sebagai orang yang berkuasa, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak akan mampu memberikan kita nikmat atau mudarat. Ketahuilah hadirin, andaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala diukur, seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai kertas, pepohonan dijadikan sebagai pena, dan lautan dijadikan sebagai tinta, walaupun ditambahkan 2, 3, 4, 5, 6 hingga 8 terbalik banyak lautan yang ada di muka bumi ini, tidak akan ada yang mampu untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, fa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu. Walaupun dikumpulkan seluruh profesor yang ada di muka bumi ini, mulai dari Albert Einstein sampai orang-orang Cina yang bisa membuat matahari terbit, yang bisa membuat matahari hanya dengan solar, yang mampu membuat matahari dengan CO2, maka la tusuha, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk menuliskan atau membuat sesuatu alat yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, curahkan atas junjungan alam Sayyidul Anbiya, pimpinan para rasul. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dilahirkan sudah dihitam. Ketahuilah dialah seseorang yang ketika dilahirkan api majusi yang telah nyala selama beribu-ribu abad mati seketika. Ketahuilah dialah seseorang yang ketika dilahirkan pasukan Abraha yang datang ingin menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan ababil. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa arsala alaihim tayrun ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada pasukan Abraha itu burung-burung ababil yang melemparkan mereka dengan batu-batu kerikil yang datang dari neraka sijil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai dedaunan yang dimakan oleh ulat. Siapa lagi kalau bukan Sayyidul Anbiya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman kebengkokan, dari zaman kehancuran menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman kepintaran, menuju zaman tempat kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kita saat ini jika kita ingin pergi ke salat ke masjid tidak perlu bayar, sedangkan sahabat radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin salat dilempar dengan tai unta dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin salat harus mempertaruhkan nyawa sehingga mereka bisa salat, sedangkan kita tinggal masuk ke masjid tidak perlu bayar apapun, itu pun hanya memasukkan uang 2000 kotak amal. Jika ikhlas maka kita bisa sholat dengan aman dan nyaman tanpa perlu menakuti akan apa yang akan ada. Ketahuilah bahwasanya seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia membaca Al-Quran di depan Ka'bah, apa yang dikatakan oleh orang kafir, Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dengan sangat merdu, membacanya dengan sangat tegas tanpa takut dengan orang-orang kafir. Maka datanglah orang-orang kafir yang sedang bermusyawarah dekat Ka'bah. Dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, hentikanlah bacaan Al-Quranmu jika kamu ingin selamat. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Dia semakin mengeraskan bacaan Al-Qurannya, dia semakin menegaskan bacaannya, memerdukan bacaannya, sehingga dia diselga, dia dijagur, dia dihancurkan oleh orang kafir, sehingga Al-Abbas datang melindungi daripada Ibnu Mas'ud. Ketahuilah, lihatlah para sahabat dahulu ketika mereka ingin membaca Al-Quran perlu dijagur, perlu diselga, perlu dihancurkan oleh orang-orang. Tapi sekarang tinggal membaca Al-Quran, tinggal menghafal Al-Quran dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas tanpa takut tentang apa yang akan mendatang untuk mengganggu kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, karena waktu tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan pidato yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya, itu datang dari kebodohan saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pemiji pergi ke Sulawesi membawa godoh dan siong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya penampilan dari Hasanul Asy'ari tadi, maka usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.